Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Mas Dodi, Mas Budi, dan juga Kak Arif di sini ya. Para expert-expert di bidang artificial intelligence. Menanggapi dari pertanyaan Kak Sirki tadi ya. Um, Pertanyaan saya mungkin untuk ke Mas Dodi dulu ya. Karena kan di pamfletnya ini kan sebagai lecturer ya, atau dosen di Unpas. Pertanyaan saya adalah, apa yang bisa menjadi, tadi kan ada menyinggung juga soal validasi ya, terkait dari AI itu sendiri, seperti yang Mas kutip tadi bahwa AI itu kan nggak bisa dihindari ya, hampir seluruh mahasiswa, hampir seluruh tugas, bahkan mungkin kalau kita orang-orang apa misalnya ada orang yang buka jasa joki skripsi itu udah gampang banget ngerjainnya gitu ya. Kayak apapun aja topiknya dilempar-lempar, kasih data, dikerjain udah sama ChatGPT. Nah itu dari Mas Dodi sebagai lecturer itu gimana sih cara memastikan kompetensi dari seorang mahasiswa itu? Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi, tapi mau dengar dulu jawaban dari Mas Dodi, nanti baru nanya ke Mas Budi dan juga Kak Arif. Mungkin dari Mas Dodi dulu, sebagai dosen, langkah konkretnya apa nih, supaya, kan tadi ada juga istilah lazy student gitu ya, gimana ada tugas lempar aja semuanya. Gitu. Oke, makasih Mas Fahri, ini keren. Nah, ini pengalaman saya ya, selama saya ngajar, kemudian ketika ada tugas, dan tugasnya itu take home, itu hampir 90% pakai AI mahasiswanya. Itu udah kelihatan dari, ini kalau misalkan tadi ya, lazy student-nya ya, kalau dia nggak ngerubah narasinya sendiri, nggak dibuat versi dia sendiri, kopas aja dari AI apapun gitu ya, sebenarnya itu udah dari kita lihat pola tulisannya itu udah kelihatan sebenarnya. Wah, ini mah fix AI ini. Nggak mungkin dia bisa menulis rapi itu dengan istilah-istilah yang mungkin saya juga nggak paham juga, ini istilah dari mana gitu ya. Kok dia tahu istilah ini gitu ya. Itu kadang-kadang kita, wah ini mah. Nah, biasanya kalau saya sih cara menghindarinya itu jarang ngasih tugasnya take home. Kalau saya ya, di kelas saya gitu ya. Biasanya saya nyari tugasnya itu adalah on spot. Gitu. Sok buka laptop kalian, ada waktu 1 jam kerjakan, terserah mau pakai AI atau tidak, tapi nanti hasilnya kita akan cross check bareng-bareng. Ya. Nah, tapi di awal biasanya saya selalu ngasih tahu ke mahasiswa itu, eh, jangan langsung kopas hasilnya itu ke dalam laporan, kemudian langsung dikasih ke dosen yang bersangkutan misalkan. Gitu. Itu tidak diperbolehkan karena di kami pun sebenarnya mahasiswa sudah di-encourage ya, uh, sudah di-encourage untuk nggak apa-apa sih sebenarnya menggunakan AI. Ya. Nggak apa-apa, silakan buat bikin tugas, buat uh, misalkan mencari data dummy misalkan, nggak ada masalah, untuk kepentingan tugas nggak masalah. Nah, cuman yang ditekankan di situ adalah dari sekian banyak mahasiswa, nggak mungkin jawabannya template semua gitu ya. Dari masing-masing pemikiran manusia, mahasiswa itu 30 mahasiswa dalam kelas, itu kalau jawabannya template semua, wah itu mah kacau ya. Itu bisa, kekhawatirannya di sana gitu loh, mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Makanya coba dong, sekarang dapat hasilnya, coba di kembangin lagi dengan apa yang ada di pikiran deh. Kalau dia nggak paham, ya pahami dulu hasil dari ChatGPT-nya. Ya, kemudian kita coba bandingkan dengan sumber-sumber referensi, misalkan dari buku mana, e-book apa, dan seterusnya. Kita coba komparasi, benar nggak nih hasilnya. Jadi tetap saya masih tetap referensinya masih menggunakan buku kalau mengajar. Ya, entah dia bentuknya e-book atau buku-buku apapun. Ya. Nah, nanti si hasil GPT-nya atau hasil dari AI-nya itu bisa dikomparasi dari sana. Jadi biar kelihatan bedanya apa. Itu kalau pengalaman saya ya, kalau misalkan di kelas seperti itu. Mungkin itu Mas Fahri. Oke, selanjutnya saya mau bertanya spesifik ke Mas Budi dan juga Kak Arif ya, sebagai seorang machine learning engineer yang bekerja di startup besar di Indonesia. Um, Kan zaman sekarang sudah jauh berubah ya dari awal-awal
mungkin kakak atau mas-mas kalian di sini memasuki kantor pada awal gitu ya. Dengan adanya AI generated code, itu kan saya baca di Business Insider itu bisa ningkatin developer 10 kali lebih produktif ya gitu. Jadi kayak developer udah paham, terus dia minta AI generated code, jadinya lebih kenceng gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan adanya AI generated code ini organisasinya itu ada resiko over dependent gitu terhadap, jadi pandangan saya itu misalnya saya software engineer junior gitu ya, terus misalnya nanti um, bertemu dengan circumstances atau apa ya, environment yang AI generated code ini menghadapinya itu gimana ya. Kan sekarang misalnya kayak mau maintain atau debug sistem itu semuanya udah bisa pakai AI gitu. Mungkin yang dimaksud itu lebih ke kayak perubahan signifikan dari adanya AI generated code itu sih, sebagai kalian ML engineer gitu kurang lebih Mas dan Kak. Siapa dulu nih? Mas Arif atau saya nih? Aduh, ya 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 ya. Ya ini juga kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau tech company kayaknya bukan bukan setahun terakhir ini ya, mungkin lebih ya. Kayaknya sejak mulai era Google Copilot take off, kayaknya tech company itu udah memperlengkapi setiap engineer-nya dengan Google Copilot gitu. Dan apalagi sekarang ya sudah ada kursor misalkan ya, dan dulu Copilot ya helpful sih buat saya, cuma it's not really appealing kalau buat saya saat itu. Tetapi kursor is another different beast, dan to be honest ya saya udah pakai kursor sejak akhir tahun lalu gitu, dan sampai sekarang saya masih pakai kursor. Apakah itu boosting my productivity? Ya, it is boosting my productivity a lot ya. Apakah saya orang yang pro dengan vibe coding? No ya, saya termasuk orang yang against vibe coding ya. Vibe coding itu looks good ya kalau misalkan mau showing off, dipamerkan di seminar gitu kan ya, wah bikin apa-apa mudah gitu kan, nggak perlu ngoding ya, cuma ngasih prompt gitu kan. Iya, but you know ya, yang namanya services ketika di deploy, there will be some point in the future itu bug will occur. Itu something yang inevitable ya. Ya. Bug muncul, dan ketika code-nya fully generated by vibe coding gitu kan ya, yang katanya nge-code-nya enjoyable dan fun gitu kan ya, itu bisa bring headaches nantinya. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya kontrol, bahkan kita juga nggak paham logiknya. Ya. It is very dangerous. Jadi termasuk orang yang against vibe coding. Ya. Tetapi saya code, ketika saya write code ya saya sangat banyak dibantu oleh AI. Ya, saya pakai kursor daily. Tapi saya juga nggak mau kalau kursor take over my code base entirely. Ya, saya mau kursor handling something yang memang saya udah paham dan yang saya udah tahu gitu. Kalau mau spesifik menggunakan pattern tertentu, saya juga mau ya pattern yang sesuai dengan keinginan saya, misalkan. Gitu. Misalkan saya bukan tipikal orang yang suka code saya penuh dengan docstring, ya, ataupun penuh dengan komen. Bagi saya, too many comment in the code itu kotor. Ya. Saya lebih prefer menggunakan function naming dan variable naming yang deskriptif. Ya. Supaya ketika orang baca code saya, hanya dengan membaca function name dan variable name-nya, itu udah clear. Ya. Saya mau code saya readable. Hanya dengan membaca code itself, ya, tanpa harus disertakan banyak komen. Gitu. Tapi kalau yang tipikal purely AI generated, mesti banyak komennya. Ya. Ya itu sih, kalau menurut saya. Nah, yang jadi tantangan ini, tadi ada pertanyaan menarik ya, bagaimana dengan junior developer gitu kan ya.
yang mungkin baru lulus terus mau eh, join gitu kan, itu wah kayaknya jadi makin sulit gitu kan ya. Ya to be honest ya, ini bisa jadi quite challenging buat teman-teman students ya. Em, Terutama sekali tadi ya student yang ketika kuliah fokusnya bukan di kompetensi ya, tapi fokusnya di nilai ya. Yang penting IPK saya besar gitu kan ya. Yang penting nilai saya A gitu kan ya. Ya, it can be really hard ya. Karena student tersebut akan graduate dengan IPK yang mendekati level dewa ya, tetapi has zero kompetensi ya. Dan itu bakal under pressure nantinya ya. Under pressure-nya ketika proses interview pun udah tertekan nantinya. Karena kan sekarang interview itu mostly orang lebih senang code interview ya. Udah pasti kena mental nantinya gitu. Dan kalaupun lolos code interview ya, ketika bekerja akan kelihatan nantinya ya, antara yang punya kompetensi dan yang tidak punya kompetensi gitu. Makanya ketika IPK-nya sudah mendekati 4, mendekati level dewa, tapi ketika hands-on dan bekerja ternyata nggak bisa apa-apa gitu kan ya, wah itu bakal keringat dingin dan bakal under pressure. Jadi ini message juga ya buat teman-teman yang masih students, please jangan fokus di nilai ya, tapi take responsibility dan fokusnya di kompetensi. Ya teman-teman tuh dibiayai. Nggak tahu nih, teman-teman di sini yang masih student nggak ya? Kalau ada yang masih student ya, teman-teman itu kan dibiayai oleh orang tuanya, di funding ya oleh orang tuanya untuk belajar. Nah, belajar itu adalah proses pengembangan kompetensi ya, untuk mengalihkan diri kita atau transisi diri kita dari kondisi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Fokusnya di situ, ya, bukan fokus di nilainya. Karena in the end of the day, yang bakal digunakan ketika berkarya adalah kompetensi, ya. Itu problem ataupun task yang teman-teman hadapi dan teman-teman temui nanti ketika bekerja itu nggak akan hilang dengan sendirinya hanya dengan teman-teman menyodorkan ini IPK saya mendekati 4, nggak hilang ya. Itu task bisa di solve dengan apa ya, dengan kompetensi, dengan skill gitu ya. Ya ini kalau another tips ya buat teman-teman yang memang masih student juga, dan ini juga yang saya temui di lapangan. Ada beberapa university yang sekarang ini cukup agresif ya, di mana mereka sangat encourage students-nya, even ketika studentnya itu baru masuki tahun kedua dan menuju tahun ketiga masa studi mereka sudah mulai internship. Ya, ini very agresif kalau menurut saya. Ya, di second year ya udah mulai loh apply for internship. Ya. Dan yang menarik adalah ada beberapa yang survive dan mereka memang beneran bisa kerja. Beneran bisa kerja dan beneran bisa perform. Ini menarik kalau menurut saya. Gitu. Jadi internship itu can be a good solution and a good opportunity buat teman-teman yang mungkin sekarang masih studi ya di perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa ngelihat ya. Kan selalu banyak narasi yang berbicara bahwa oh ya ada gap yang terlalu besar antara akademik dengan industri gitu kan ya. Iya, tapi kalau cuma diomongin doang ya jadi wacana kosong juga gitu kan ya. Jadi you need to find out gitu kan ya. Dengan apa ya? Dengan terjun di internship nantinya. Ya. Dan itu juga bisa ngasih feedback nantinya ke dosen. Ya. Ini yang saya temui loh di industri, kasusnya kayak gini. Karena ada beberapa juga di akademisi yang memang dosennya juga nggak aware gitu kan, problem di industri sekarang ini seperti apa gitu kan, implementasi AI di industri seperti apa, itu proses training model di industri itu sekarang ini seperti apa, proses deployment model itu seperti apa, gitu. Nah dengan adanya internship, ya harapannya nanti bisa ada jembatan komunikasi yang lebih clear nih nantinya antara industri dengan akademik ya tadi melalui student yang sedang melakukan internship, gitu sih. Gitu teman-teman, itu dari saya sekilas. Mungkin nanti Mas Arief ada tambahan, silakan. Oke, komprehensif sekali. Tadi Pak Budi sempat mention kalau pas interview itu ada coding interview ya. Nah saya sempat baca ada interview dia ngebolehin yang di interviewnya untuk coding pakai AI. Jadi di sana dia ngelihat kemampuan coding, but at the same time ngelihat gimana kemampuan promptingnya.
Tapi lebih dari itu melihat dia bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara dia memecah-mecah masalah. Dan apakah dia bisa melihat apakah ada akar masalahnya, root cause analisisnya, apa sih yang mau di-solve gitu. Dan nanti solusinya ada apa aja gitu. Nah, biasanya kalau kita ngobrol sama AI, dia tuh ada AI yang bisa langsung kayak ngasih one stop solution gitu, one shot solutions. Ada juga kita dia ngasih tahu, kita bisa nanya apa aja option-optionnya nih dan kasih tahu drawback-drawbacknya. Nah, biasanya pas interview tuh kita tuh karena ditanya juga kenapa kamu milih ini? Bagaimana kalau kamu melakukan hal lain gitu. Begitu. Nah, jadi yang dilihat itu yang emang kemampuan dia berpikir dan kemampuan dia memecah-macah masalahnya itu dan menganalisa masalah. Begitu. Nah, dan juga kalau untuk perusahaan ya, kalau menurut saya kalau perusahaan yang bagus dia bakalan tetap ada regenerasi. Walaupun ya kurang tahu deh kalau perusahaan di Indo, tapi kayaknya kalau kayak BUMN atau yang perusahaan udah established, mereka tahu tuh bakalan harus ada yang junior. Karena kalau mereka nge-cut junior banget, seniornya udah resign, yang nggak ada yang regenerasi kan gitu. Dan juga nggak ada future leaders juga untuk selanjutnya. Sama juga kayak negara kan juga kalau misalnya ya nggak ada regenerasi, nggak ada edukasi untuk generasi-generasi selanjutnya, ya putus gitu. Nanti tingkat sukses, tingkat GDP kita, terus juga IQ, mensa kita ya semakin menurun gitu tuh. Nah, jadi ini emang udah jadi problemnya tuh bukan untuk nyari kerja juga, tapi juga gimana di sekolah, di institusi pendidikan, gimana bisa manfaatin AI itu loh, biar siap jadi yang apa tuh namanya produktif generasi. Karena ya Indonesia Emas atau Indonesia Cemas ya kita harus dipikirin dari sekarang. Untuk AI regulasi itu juga masih PR nih untuk sekarang, apakah kayak gimana tuh etikanya juga. Terus kayak di sekolah kita alhamdulillah udah ada tuh kurikulum, udah ada pedomannya tuh begitu Fahri. Jadi untuk fresh graduate ataupun untuk yang masih mahasiswa, fokus di fundamentalnya, di fondasinya, sama kayak kemampuan kalian berpikir menganalisa masalah. Jadi kalian nanti tuh bisa berpikir kritis, bisa juga nge-promptingnya, ngobrol sama manusia atau AI, kalian tuh fluent gitu. Begitu Fahri.